wa yurisulahu al-hafqona ay ittirabil qalbi wa zatul jambi wasodai fahadil amrodu ketaksulu tarotan alal fauri wa tarotan alat tarohi fi akhiril umur. Pembahasan yang pertama, perlu kamu ketahui bahwa melaksanakan berhubungan suami istri dengan kondisi berdiri. Dengan kondisi berdiri, yaudurul insan ghayatad-durur. Maka di situ mengandung bahaya yang sangat berbahaya sekali. Bahkan dikatakan di sini wayurisulahu al-hafqona, bisa menyebabkan penyakit lambung. Itu dalam kondisi berdiri, yaitu ya posisi laki-lakinya di situ berada di bawah, akan tetapi perempuannya di situ berada di atas. Ya. Maka di situ juga menimbulkan efek samping, Mas Yuka. Dikatakan di situ yurisul ina'idil bauli wayutalabisi latid dami. Begitu juga bisa menimbulkan penyakit. Wujudnya penyakit adalah penyakit kencing darah. Jadi di saluran air kencing itu ketika sering berhubungan suami istri seperti itu, efek sampingnya bisa menimbulkan kencing darah. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Baik, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang hari-hari baik untuk menjalankan pernikahan dan tentang perpetonan. Jadi apakah boleh atau tidak, kita sudah bahas sebelumnya. Silahkan bisa nonton di video sebelumnya. Dan untuk video kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik lagi dan mungkin agak ambigu, Mas, ini. Ya. Mungkin dan sensitif juga. Iya, sensitif. Agak ambigu, tapi saya kira banyak pertanyaan. Tapi mungkin dari teman-teman itu tidak berani mempertanyakan. Oke. Sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya untuk channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Baik, Mas Abdullah, muncul pertanyaan. Muncul pertanyaan ketika ada seorang suami itu meminta, kalau istilah Jawa itu neko-neko kepada istrinya. Ini konteksnya dalam berhubungan suami istri. Nah, intinya minta berbagai macam gaya lah. Minta berbagai macam gaya. Nah, menurut pandangan fikih itu seperti apa? Apakah diperbolehkan atau memang atau tidak, intinya halal atau haram atau memang kurang baik? Nah, seperti itu. Oke. Nah, akan saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan malam hari ini ada pertanyaan, ada kemungkinan dari kaula muda ini bertanya, dan di situ mungkin tidak banyak orang menjawab terhadap pertanyaan yang sensitif pada seperti malam hari ini. Mohon maaf saya potong. Sekali lagi, ini bukan porno ya. Ini bukan porno. Kita bermaksud membahas ini karena banyak teman-teman yang sebenarnya ingin mempertanyakan hal ini. Hanya saja saya yakin tidak berani. Contoh lah, ibaratnya jenengan di forum pengajian atau apa tanya pada kiai, kan saya yakin Anda tidak berani untuk mempertanyakan hal seperti ini. Maka dari itu kita bahas ya. Sesuai dengan pandangan fikih. Iya, betul. Gini, Mas juga. Jadi banyak orang itu terjebak pada posisi dalil dalam Al-Qur'an. Iya. Dalam Quran itu dikatakan nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Istri kamu itu adalah ladang bagi kamu. Iya. Maka datangilah ladang kamu itu seperti apa yang kamu inginkan. Ini Quran mengatakan seperti ini. Nah, Quran itu sifatnya kan di situ universal. Iya. Dengan kata lain, kita masih membutuhkan pentafsiran yang lebih detail agar kita tidak terjebak dengan yang universal itu tadi. Maka pada kesempatan malam hari ini sangat bagus sekali pertanyaan itu. Maka garis bawahnya, seyukianya ketika seseorang melaksanakan berhubungan suami istri,
jangan melaksanakan berhubungan suami istri itu dengan berbagai macam gaya. Sebab setiap perbuatan yang di situ melaksanakan dengan berbagai macam kondisi ataupun gaya itu akan mengandung efek samping. Nah, ini perlu saya buka rekomendasinya ya Mas ya. Ini saya buka rekomendasinya. Wajib ini. Ini saya ambilkan dari dasar kitab Kifayatul Azkiya. Dalam kitab Kifayatul Azkiya tepatnya itu yaitu halaman 97. Bagian pinggirnya itu dikatakan Mas dengan berbagai macam argumen dikatakan di sini. Wa'lam annal jima'a qa'iman yadurrul insan ghayatad darar. Wa yurisulahu al-hafqana ay ittirabil qalbi wa zatul jambi was-sada'i fahadhil amradu qad tahsulu tarotan alal fauri wa tarotan alat tarohi fi akhiril umur. Pembahasan yang pertama. Perlu kamu ketahui bahwa melaksanakan berhubungan suami istri dengan kondisi berdiri. Dengan kondisi berdiri, yadurrul insan ghayatad darar. Maka di situ mengandung bahaya yang sangat berbahaya sekali. Bahkan dikatakan di sini wa yurisulahu al-hafqana, bisa menyebabkan penyakit lambung. Itu dalam kondisi berdiri yaitu ya. Ittirabil qalbi termasuk bisa menimbulkan keresahan di dalam hati. Hati itu rasanya tidak nyaman, menimbulkan kekhawatiran. Ini efek samping daripada seseorang berhubungan suami istri akan tetapi dalam kondisi berdiri. Masih ada lagi Mas juga. Wazatul jambi, termasuk posisi seperti itu akan mengandung efek samping menyebabkan sakit lambung. Nah, itu. Bahkan dikatakan lagi was-sada'i, begitu juga posisi berdiri ketika berhubungan suami istri akan menyebabkan seseorang itu mempunyai sakit kepala. Ya, kemungkinan bisa juga migrain dan lain sebagainya lah. Nah, fahadhil amrad qad tahsul tarotan alal fauri. Dan kondisi penyakit-penyakit ini bisa terjadi secara tiba-tiba. Dan bisa dikatakan watarotan alat tarohi fi akhiril umri, bisa di situ timbulnya penyakit itu dalam jangka waktu yang panjang, dalam arti pada waktu nanti sepuh ya, pada waktu sampingnya jangka panjang ya, efek sampingnya bisa jangka pendek dan efek sampingnya bisa jangka panjang. Ini garis bawahnya ketika seseorang melaksanakan hubungan suami istri akan tetapi pada posisi berdiri. Ini masuk akal ini Mas. Masuk akal. Secara teori biologis sangat masuk akal. Masuk ya. Oke. Lanjut ya ini ya. Ini berdiri ya. Kemudian selanjutnya wa andal jima ala dhal'ihi mudirran ghayatad darar. Dan barang siapa di situ melaksanakan berhubungan suami istri tapi dalam kondisi yang menyamping. Menyamping itu dalam kondisi miring ya ini ya. Dalam kondisi miring. Wa yuhdisu waj'al qalbi, maka di situ bisa menyebabkan seseorang itu adalah mempunyai penyakit liver. Hati. Ya, liver itu di dalam hati. Wal kabdi, begitu juga dia mempunyai penyakit yang ada di dalam limpa, yang berhubungan dengan limpa ini tadi. Lagi wayutala silil bauli, begitu juga bisa menimbulkan penyakit beser. Beser itu kencing terus menerus. Kencing terus menerus itu. Itu terus menerus. Idza jama'a ala syakkihil aiman fa innahu addarul wa afshahu minal aisari. Dan ketika posisi miringnya itu pada posisi miring yang sebelah kanan, itu efek sampingnya jauh lebih besar daripada melaksanakan pada posisi miring sebelah kiri. Jadi posisi miring kanan itu efek samping jauh lebih besar. Itu Mas. Jadi posisi yang kedua, posisi miring itu juga mengandung efek samping. Tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan gitu. Lanjut ya Mas ya. Langsung. Sesi yang ketiga tadi berdiri sudah, miring sudah. Yang kelanjutannya wa kadzal jimau ala qafahu wal mar'atu min fawqihi. Ketika seseorang berhubungan suami istri, posisi laki-lakinya di situ berada di bawah, akan tetapi perempuannya di situ berada di atas. Maka di situ juga menimbulkan efek samping Mas juga. Dikatakan di situ yurisul ina'idil bauli
Wayubtala bisilatid dami. Begitu juga bisa menimbulkan penyakit. Wujudnya penyakit adalah penyakit kencing darah. Jadi di saluran air kencing itu ketika sering berhubungan suami istri seperti itu, efek sampingnya bisa menimbulkan kencing darah. Begitu juga wal qoihi ma'al bauli. Begitu juga mengandung efek samping, yaitu bisa menimbulkan penyakit muntabir. Muntabir ya. Ini posisi posisi ketika wanita di atas tapi yang laki-lakinya di bawah. Maka dengan kata lain, berdiri tidak boleh, posisi menyamping miring tidak boleh, posisi perempuan yang ada di atas pun di sini juga tidak boleh. Dengan berbagai macam gaya, semuanya itu tadi tetap menimbulkan efek samping. Maka dengan berbagai macam gaya seseorang melaksanakan hubungan suami istri itu tidak direkomendasikan. Nah, kemudian yang terakhir perlu kita garis bawahi, lah yang direkomendasikan seperti apa? Nah, ini biar nanti pemirsa juga tahu. Ini ilmu. Jadi ini ilmu. Maka dikatakan lagi untuk pembahasan yang lebih lanjut, dikatakan lagi waqad yujadu bila baulin wa ahsanul hayati. Ini katakan wa ahsanul hayati wa ul iskali lil jima'i antastalqiya al mar'atu ala qafaha istalqoan. Maka posisi yang paling bagus adalah yang direkomendasikan nggak usah neko-neko. Dalam arti perempuan tetap pada posisi di bawah, akan tetapi laki-laki dalam posisi di atas. Itu pun jangan terlalu banyak gaya lah. Yo biasa aja. Itu posisi yang direkomendasikan menurut rekomendasi kitab Kifayatul Azkiyah. Maka secara detailnya kalau kita tarik kesimpulan, maka tidak direkomendasikan bahwa bagi seseorang melaksanakan berhubungan suami istri itu dengan berbagai macam gaya. Yus anane wae, ora usah dadak neko-neko. Ora usah dadak neko. Itu. Rungane neko. Ora usah dadak neko-neko. Terkadang gini, Mas. Orang pemuda zaman sekarang itu ya benar kalau ada pertanyaan seperti itu masuk teng panjenengan. Sebab orang itu kan terkadang tidak tahu rekomendasi. Jadi dia cuma sebatas melampiaskan terhadap hasratnya, akan tetapi secara rekomendasi kita kan dia tidak tahu. Maka pada kesempatan malam hari ini kita jawab sesuai dengan pandangan fikih dan rekomendasi kita, agar kita itu semuanya nanti tahu terhadap efek samping itu dan tahu yang lebih bagus yang kita kerjakan seperti apa, biar nanti di dalam kita melaksanakan berhubungan suami istri tadi, kalau toh di situ menghasilkan sebuah keturunan, maka bisa didapatkan keturunan yang solih dan solihah. Seperti itu, Mas Yoga. Ya. Oke, Mas. Masih ada lagi, Mas. Oke. Masih menyambung ini. Oke. Saya masih ingat dulu ketika ngaji Qurratul Uyun itu. Itu kan tadi belum disebutkan posisi yang menyerupai hewan, hewan seperti kalau menyerupai anjing, menyerupai kambing itu kan ya seperti itulah. Nah, itu kan di kitab Qurratul Uyun dikatakan bahwa seperti itu juga tidak boleh ya. Sama saja. Jadi kalau sudah dikatakan dalam kitab itu posisi yang afdol dan posisi yang sempurna, bisa saya katakan yang tadi, perempuan posisi di bawah, yang laki-laki di atas, itu pun juga tidak boleh neko-neko. Dengan kata lain, posisi seperti hewan pun juga tidak boleh. Jadi selain daripada posisi yang sempurna, selain pada posisi yang direkomendasikan, termasuk posisi seperti hewan itu tadi, juga tidak diperbolehkan. Sebab ketika kita itu tidak pada koridornya, itu semuanya akan mengandung efek samping. Dan secara adab juga kurang beradab juga. Oke, seperti itu. Nah, ada lagi, Mas. Oke. Lagi. Ketika itu kan dalam konteksnya masih kurang baik. Bukan masuk yang haram ya. Bukan masuk haram. Tapi sekali lagi tetap tidak direkomendasikan ya ini teman-teman. Tapi jika memang si suami meminta neko-neko kepada istri, istilahnya bukan hanya posisi ketika si istri sedang haid
atau si istri sedang setelah melahirkan, apa itu namanya, setelah melahirkan nifas, ya, nifas. Dan si suami menginginkan, Ya, meminta, ya. Itu solusinya seperti apa? Oke, jadi perlu digarisbawahi kalau kita mau belajar lebih dalam terkait hubungannya dengan rekomendasi fikih ya. Jadi sebenarnya seseorang melaksanakan berhubungan suami istri itu memang sudah ada waktunya. Jadi ada posisi waktu itu waktu tahrim kalau kita membahas di dalam kitab fikih ya. Tahrim itu bagaimana? Waktu seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk berhubungan suami istri. Seperti yang jenengan katakan tadi, contoh, ketika seseorang berhubungan suami istri tapi posisi perempuan dalam kondisi haid. Nah, haid. Kenapa kok tidak boleh? Kalau kita membuka dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan haid itu merupakan darah kotor. Dengan kata lain, ketika seseorang melaksanakan berhubungan suami istri ketika istri dalam kondisi yang haid, maka mani itu nanti akan bercampur dengan darah haid ini tadi. Dengan kata lain, di dalam pembuahannya tadi, mani yang bercampur dengan darah kotor ini tadi ketika menghasilkan sebuah keturunan, juga keturunan yang di situ kondisinya kurang sempurna. Begitu juga ketika dalam posisi nifas ya. Orang nifas itu di dalam membaca Al-Quran ya jangan, tidak boleh, termasuk sholat juga tidak boleh, masjid juga tidak boleh, sebab di situ kan memang ada efek sampingnya. Darah nifas itu juga termasuk darah yang memang di situ dihindari lah, dalam arti dihindari. Dengan kata lain, ketika seseorang melaksanakan berhubungan suami istri baik dalam posisi di situ haid maupun nifas, maka di situ tidak boleh. Dalam arti itu termasuk adalah tahrim, perkara yang diharamkan. Garis bawahnya tidak boleh. Ya, gitu. Baik, mungkin cukup ya teman-teman. Mungkin sudah menjawab untuk posisi-posisi bermacam-macam gaya untuk berhubungan suami istri. Yang paling direkomendasikan adalah wanita di bawah dan laki-laki di atas. Dan saya tambahkan sedikit, untuk mempercepat mendapatkan keturunan itu alangkah lebih baik di bawah si wanita itu diganjal dengan bantal ya Mas. Ya, itu memang ada kesunahan. Jadi untuk penetrasi biar seseorang itu nanti cepat mendapatkan keturunan. Karena penetrasi yang lebih cepat itu memang ketika berhubungan suami istri, kalau menurut pandangan kitab baik di situ di Fathul Izar maupun di Qurratul Uyun maupun kitab yang lain yang merekomendasikan, maka di bawah pantat itu disuruh untuk diberi ganjalan biar agak ke atas. Dengan tujuan apa? Biar mani yang di situ masuk pada rahimnya seorang perempuan itu cepat untuk mengalami pembuahan. Dengan kata lain, dia juga akan cepat akan mendapatkan keturunan. Itu rekomendasi. Sempurna. Ya, maksudnya sempurna itu seperti ini. Oke, ini sangat bermanfaat sekali ya. Ini sangat bermanfaat sekali, dan ini sekali lagi ini ilmu. Kita bukan bermaksud untuk membahas pembahasan yang jorok. Memang ini perlu kita ketahui. Banyak orang yang tidak tahu seperti ini. Jadi ini pertanyaan muncul masuk ke panjenengan, kemudian kita jawab dengan kata lain biar ada solusi. Jadi dengan kita menjawab seperti ini, para pemirsa juga tahu semuanya, maka kita akan lebih berhati-hati. Mungkin yang sudah melakukan ya jangan diulangi, yang belum stop, jangan sampai dihindari. Seperti itu. Mungkin cukup untuk video kita pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata dari saya maupun Mas Abdullah yang kurang berkenan di hati jenengan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada rekomendasi kitab lain yang lebih detail, mungkin tulis di kolom komentar. Ya, kita biar belajar bersama. Seperti itu. Jangan lupa juga untuk like video ini, share juga ke teman-teman atau keluarga kalian, dan jangan lupa untuk subscribe video ini. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ini. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.